Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bertemu kembali dengan Bu Eni. Tentunya kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada materi kelas 10 untuk kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana nanti akan membahas tentang wilayah negara Indonesia, penduduk serta warga negara Indonesia, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada pemaparan materi berikut ini. Materi di bab yang kedua di kelas 10 nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan sikap spiritual dan sosial, murid dapat mengembangkan sikap bersyukur atas keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku dengan penuh kesadaran. Murid dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, peduli, dan percaya diri sebagai cerminan menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk tujuan pembelajaran berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, murid mampu menjelaskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar setelah mempelajari materi tersebut. Murid mampu memberikan contoh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat setelah mendiskusikan dalam kegiatan belajar. Untuk integrasi imtak, materi ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai, kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. Dari Quran Surat An-Nahl ayat 14 tersebut jelas bahwa Allah telah menciptakan wilayah. Secara khusus di sini yang dijelaskan adalah wilayah lautan sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Submateri yang pertama yaitu tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 3. Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan, serta ada juga wilayah udara. Wilayah daratan merupakan bagian permukaan bumi yang padat dan luas. Wilayah daratan dapat dijadikan sebagai tempat pemukiman warga negara atau penduduk. Daratan juga dapat digunakan sebagai batas geografis dari wilayah tertentu. Daratan di Indonesia terdiri atas 5 pulau besar serta ribuan pulau kecil lainnya. Wilayah yang kedua merupakan wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Pembagian wilayah perairan Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 mengatur tentang 3 hal. Yang pertama adalah laut teritorial. Zona laut teritorial diukur berdasarkan garis khayal berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Artinya, negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah teritorial tanpa izin negara Indonesia. Yang kedua adalah landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Yang ketiga merupakan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas, seperti sebelah selatan Pulau Jawa,
dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Hindia, atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Wilayah yang ketiga merupakan wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Adapun wilayah udara yurisdiksi adalah wilayah udara di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ketentuan tentang pengelolaan wilayah negara dijelaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait ketentuan tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara yang antara lain adalah segala bentuk pemanfaatan serta hasil dari kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dapat melindungi dan menjamin hak-hak rakyat yang terdapat dalam kekayaan alam tertentu yang dapat dijadikan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Submateri yang kedua adalah tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Ketentuan tentang warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penentuan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah: yang pertama, asas ius sanguinis; yang kedua, asas ius soli terbatas; yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal; dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan 4 cara di bawah ini. Yang pertama, melalui kelahiran. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui kelahiran. Kondisi ini dapat terjadi apabila salah satu maupun kedua orang tua berstatus sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah pernyataan memilih. Cara lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ialah melalui pernyataan memilih. Pernyataan memilih tersebut tertuang dalam pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang ketiga, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan cara naturalisasi. Proses naturalisasi ini dibagi menjadi 2, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Dan yang terakhir di sini adalah melalui pengangkatan atau melalui adopsi. Apabila ada anak yang orang tuanya berkewarganegaraan asing, kemudian anak tersebut diadopsi oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan menjadi warga negara Indonesia. Adopsi sebaiknya dilaksanakan sebelum anak berusia 5 tahun. Selain faktor ataupun cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, ada juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah menerima kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak menjelaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas negara asing secara sukarela. Dan yang terakhir, mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing secara sukarela. Submateri yang ketiga adalah jaminan terhadap agama dan kepercayaan di Indonesia. Ada beberapa pasal
yang mengatur tentang ketentuan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Antara lain adalah pasal 28E ayat 1 dan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tertuang juga dalam pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia berarti merupakan sikap yang dapat mendukung dan menghargai adanya keberagaman tersebut. Caranya dengan bersikap toleran dan melaksanakan tri kerukunan hidup beragama. Tri kerukunan hidup beragama antara lain adalah kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Submateri yang keempat adalah ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 30 ayat 2 bab 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat tentang ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ada 3 ciri dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Yang pertama adalah ciri kerakyatan, mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, ciri kesemestaan, mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, ciri kewilayahan, mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi pemaparan terkait ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas tentang wilayah negara Indonesia, warga negara serta penduduk, agama dan kepercayaan, dan pertahanan keamanan. Sampai jumpa pada video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.